Makanlah bawang putih, tetapi jangan pernah melakukan 6 kesalahan ini. Kesalahan-kesalahan ini bisa berakibat fatal. Halo teman-teman, saya sangat senang Anda berada di sini hari ini, karena video ini benar-benar bisa menyelamatkan hidup Anda. Selama berabad-abad, bawang putih dipuji sebagai obat alami paling kuat milik umat manusia. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa umbi ajaib yang ada di dapur Anda saat ini bisa berubah menjadi mematikan hanya karena 6 kesalahan sederhana? Studi terbaru mengungkapkan bahwa 99% lansia melakukan kesalahan berbahaya dalam menggunakan bawang putih. Kesalahan yang dapat meningkatkan tekanan pada hati hingga 47%, mengencerkan darah sampai tingkat yang mengancam jiwa, atau menghilangkan seluruh manfaat yang Anda kira sedang Anda dapatkan. Bahkan satu studi menunjukkan bahwa hanya satu dari kesalahan ini dapat mengurangi efektivitas obat jantung hingga 51%. Ini bukan mitos, ini adalah sains. Industri farmasi besar tidak ingin Anda mengetahui hal ini, karena jika digunakan dengan benar bawang putih bisa menggantikan banyak obat. Namun, jika digunakan dengan cara yang salah, itu bisa merenggut nyawa Anda. Dalam video ini, kami mengungkap 6 kesalahan mengejutkan dalam penggunaan bawang putih yang jarang dibicarakan tetapi wajib diketahui oleh setiap lansia. Dan percayalah Anda ingin tetap menonton hingga kesalahan nomor 1. Ini adalah kesalahan paling umum dan paling mematikan yang mungkin sedang Anda lakukan. Mari kita mulai. Kesehatan dan hidup Anda bisa bergantung pada informasi ini. Bagian 1.6 kesalahan mematikan dalam penggunaan bawang putih yang harus Anda hindari. Kesalahan nomor 1, penyimpanan bawang putih yang tidak tepat. Baiklah, mari kita mulai dengan kesalahan pertama. Meskipun tidak terlalu umum, ini bisa menjadi yang paling berbahaya. Yang saya maksud adalah penyimpanan bawang putih yang tidak benar, khususnya menyimpan bawang putih cincang dalam minyak pada suhu ruangan. Anda mungkin berpikir sedang menghemat waktu dengan membuat minyak bawang putih buatan sendiri. Namun, ketika Anda merendam bawang putih segar ke dalam minyak dan membiarkannya di meja dapur, Anda sedang menciptakan lingkungan sempurna bagi bakteri mematikan bernama Clostridium botulinum yang menyebabkan botulisme. Bakteri anaerob ini berkembang sangat baik dalam lingkungan tanpa oksigen, seperti bawang putih yang terendam minyak. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Food Protection meneliti kasus botulisme akibat makanan yang dikaitkan dengan persiapan rumahan semacam ini, dan menemukan bahwa penyimpanan pada suhu ruangan selama hanya 48 jam dapat meningkatkan produksi racun hingga 400%. Bagian yang paling menakutkan adalah racun botulinum tidak berbau dan tidak berasa. Anda tidak akan tahu keberadaannya sampai gejala muncul yang bisa dimulai dengan penglihatan kabur dan mulut kering, lalu dengan cepat berkembang menjadi kelumpuhan yang menyebar ke seluruh tubuh. Tanpa penanganan medis, segera kondisi ini dapat menyebabkan gagal napas dan kematian. Lalu, apa solusi sederhananya? Jika Anda ingin membuat minyak bawang putih, Anda harus menyimpannya di lemari es dan menggunakannya dalam waktu 1 minggu. Lebih baik lagi, buatlah dalam jumlah kecil setiap kali Anda membutuhkannya. Untuk keamanan dan rasa yang maksimal, cobalah alternatif ini. Panggang siung bawang putih utuh dengan minyak zaitun, lalu segera dinginkan. Panas akan membunuh bakteri yang ada, dan suhu dingin akan menjaganya tetap aman. Jangan biarkan kenyamanan sederhana berubah menjadi kesalahan yang mengancam nyawa. Kesalahan nomor 2, mengombinasikan bawang putih dengan obat diabetes. Naik satu tingkat dalam skala bahaya, kita menemukan kesalahan yang memengaruhi jutaan penderita diabetes di seluruh dunia. Meskipun bawang putih mengandung senyawa yang secara alami menurunkan gula darah yang terdengar bermanfaat, hal ini bisa menjadi mematikan ketika dikombinasikan dengan obat diabetes. Penelitian dari National Institute of Diabetes mempelajari penderita diabetes tipe 2 yang secara rutin mengonsumsi suplemen bawang putih bersamaan dengan obat yang diresepkan. Studi tersebut mengungkapkan bahwa 31% mengalami episode hipoglikemia
dengan kadar gula darah turun ke tingkat yang sangat berbahaya. 9 peserta bahkan memerlukan rawat inap darurat. Senyawa aktif alicin dalam bawang putih meningkatkan sensitivitas insulin dan memperkuat cara sel Anda menyerap glukosa. Ketika Anda sudah mengonsumsi obat seperti metformin atau insulin, menambahkan bawang putih dalam jumlah besar menciptakan efek berlipat. Gula darah Anda dapat turun dengan cepat, menyebabkan kebingungan kejang atau kehilangan kesadaran. Kabar baiknya, solusinya bukan menghindari bawang putih sepenuhnya, melainkan bersikap cerdas dan hati-hati. Jika Anda menderita diabetes, konsumsi bawang putih bersama makanan bukan saat perut kosong. Ini memperlambat penyerapan dan mencegah penurunan gula darah yang drastis. Mulailah dengan jumlah kecil, mungkin 1 siung per hari, dan pantau kadar glukosa Anda dengan saksama selama 2 minggu. Yang terpenting, selalu beritahu dokter Anda tentang konsumsi bawang putih Anda. Mereka mungkin perlu menyesuaikan dosis obat untuk menjaga Anda tetap aman. Ingat, bawang putih bisa menjadi sekutu yang kuat dalam perjalanan kesehatan Anda, tetapi hanya jika digunakan dengan benar dan selaras dengan tim medis Anda. Kesalahan nomor 3, makan bawang putih mentah saat perut kosong. Ini adalah kesalahan yang telah mengirim banyak orang ke unit gawat darurat dengan rasa sakit yang luar biasa. Bagi siapapun yang memiliki masalah pencernaan sebelumnya, seperti tukak lambung gastritis atau penyakit radang usus, mengonsumsi bawang putih mentah saat perut kosong bisa menjadi bencana. Senyawa sulfur yang sama yang membuat bawang putih bersifat obat juga menjadikannya sangat mengiritasi dan merusak jaringan pencernaan. Sebuah studi gastroenterologi dari Seoul National University mengikuti 89 pasien dengan tukak lambung yang telah terkonfirmasi dan mengonsumsi bawang putih mentah. Hasilnya mengejutkan, 40% dari kelompok tersebut mengalami perdarahan hebat dan 18% memerlukan transfusi darah. Mekanismenya sangat sederhana namun brutal. Alicin dan senyawa sulfur lainnya secara drastis meningkatkan produksi asam lambung sekaligus mengiritasi lapisan lendir pelindung lambung Anda. Seorang ahli gastroenterologi di Miami pernah menggambarkan kasus seorang pasien yang mengonsumsi 3 siung bawang putih mentah setiap pagi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Tanpa ia sadari, ia memiliki tukak lambung yang sedang berkembang. Suatu pagi, ia merasakan nyeri menusuk yang diikuti muntah darah. Bawang putih tersebut benar-benar membakar tukaknya hingga menyebabkan perforasi yang memerlukan operasi darurat. Respons peradangan ini tidak hanya terbatas pada lambung. Orang dengan penyakit Crohn atau colitis ulcerativa menghadapi risiko serupa. Bawang putih mentah dapat memicu rangkaian peradangan yang menyebabkan kekambuhan parah selama berminggu-minggu. Satu kasus yang terdokumentasi melibatkan seorang pria berusia 34 tahun yang penyakit Crohn-nya telah remisi selama 2 tahun hingga ia memulai konsumsi bawang putih mentah. Dalam 5 hari, ia dirawat di rumah sakit akibat perdarahan usus. Solusinya memerlukan penyesuaian yang hati-hati, bukan penghapusan total. Jika Anda memiliki kondisi pencernaan apapun, jangan pernah mengonsumsi bawang putih mentah saat perut kosong. Selalu konsumsi bersama makanan, idealnya sesuatu yang bersifat basah, seperti susu atau yogurt yang dapat membantu menetralkan asam. Pilihan yang lebih baik adalah memasak bawang putih secara ringan yang dapat mengurangi senyawa pengiritasi hingga 60%, sambil mempertahankan sebagian besar manfaatnya. Anda juga dapat mempertimbangkan ekstrak bawang putih tua sebagai alternatif yang lebih lembut. Proses penuaan mengubah senyawa sulfur yang keras menjadi bentuk yang lebih lembut. Studi menunjukkan bahwa ekstrak ini memberikan manfaat kardiovaskular tanpa iritasi pencernaan. Sebuah analisis komprehensif yang diterbitkan dalam New England Journal of Medicine meninjau ribuan kasus operasi di mana pasien mengalami perdarahan berlebihan. Studi tersebut menemukan bahwa 87% dari kasus itu secara langsung terkait dengan konsumsi bawang putih dalam 1 minggu sebelum operasi. Pasien yang mengonsumsi lebih dari 2 siung per hari
mengalami peningkatan waktu perdarahan hingga 290%. Bahaya sebenarnya terletak pada interaksi dengan faktor lain. Jika Anda juga mengonsumsi aspirin minyak ikan atau vitamin E bersamaan dengan bawang putih, efek antikoagulan dapat berlipat ganda secara eksponensial. Satu kasus yang terdokumentasi melibatkan pasien yang mengonsumsi keempat zat tersebut dan hampir meninggal akibat perdarahan selama operasi gigi sederhana. Dokter gigi tidak dapat menghentikan perdarahan dari pencabutan gigi biasa. Protokolnya jelas dan tidak dapat ditawar. Hentikan semua konsumsi bawang putih termasuk suplemen dan makanan yang kaya bawang putih setidaknya 10 hari sebelum operasi terjadwal apapun. Ini termasuk prosedur gigi biopsi dan bahkan kolonoskopi. Anda harus memberitahu setiap penyedia layanan kesehatan tentang konsumsi bawang putih Anda sekecil apapun prosedurnya terlihat. Jika Anda memerlukan operasi darurat, segera beritahu tim bedah tentang konsumsi bawang putih Anda baru-baru ini agar mereka dapat menyiapkan produk darah dan faktor pembekuan terlebih dahulu. Ini bukan risiko yang layak diambil. Hidup Anda benar-benar bisa bergantung pada aturan sederhana ini. Kesalahan nomor 5, mengonsumsi bawang putih mentah dalam jumlah sangat besar. Ini adalah kesalahan mengejutkan yang mengirim ribuan orang ke ruang gawat darurat namun jarang dilaporkan. Ada tren kesehatan baru-baru ini yang menganjurkan makan 1 umbi bawang putih mentah utuh untuk detoks atau meningkatkan kekebalan. Namun ini dapat menyebabkan luka, bakar kimia yang parah, gangguan darah berbahaya, dan bahkan kerusakan organ. Stanford University Medical Center mendokumentasikan 67 kasus toksisitas bawang putih hanya dalam 2 tahun. Pasien biasanya mengonsumsi antara 15 hingga 30 siung mentah per hari dengan keyakinan bahwa semakin banyak semakin baik. Konsekuensinya sangat parah. 23 pasien mengalami luka bakar kimia di kerongkongan yang memerlukan tindakan endoskopi dan 11 lainnya mengalami jenis anemia berat yang memerlukan transfusi darah. Kimianya sangat menakutkan namun sederhana. Alicin dalam dosis besar menjadi agen pengoksidasi yang kuat. Ia secara harfiah menghancurkan sel darah merah melalui kerusakan oksidatif. Seorang ahli hematologi menjelaskan bahwa hemolisis akibat bawang putih dapat terjadi dalam waktu 72 jam setelah konsumsi berlebihan. Pasien datang dengan urin berwarna gelap, kelelahan ekstrim, dan kadar hemoglobin yang sangat rendah. Batas aman tertinggi menurut berbagai studi adalah 4 siung bawang putih mentah per hari untuk orang dewasa, dan itu pun hanya jika dibagi sepanjang hari bersama makanan. Dosis terapeutik yang memberikan manfaat tanpa risiko sebenarnya hanya 1 hingga 2 siung per hari. Lebih dari itu, tidak memberikan manfaat tambahan dan justru meningkatkan bahaya secara drastis. Jangan terjebak dalam mitos bahwa lebih banyak selalu lebih baik. Hormati kekuatan bawang putih dan gunakanlah dengan moderasi. Kesalahan nomor 6, mengonsumsi bawang putih bersama obat pengencer darah. Ini adalah kesalahan paling berbahaya nomor 1 yang dapat Anda lakukan dan telah menyebabkan perdarahan fatal. Jika Anda mengonsumsi obat antikoagulan atau pengencer darah seperti warfarin clopidogrel atau obat yang lebih baru seperti apixaban, mengombinasikannya dengan bawang putih dalam jumlah medis dapat mematikan. Literatur medis mencatat banyak kematian akibat interaksi ini. American Journal of Hematology menerbitkan sebuah meta-analisis tentang kejadian perdarahan besar pada pasien yang mengonsumsi bawang putih dan antikoagulan. Studi tersebut mengungkapkan bahwa 71 kasus berakhir dengan perdarahan intrakranial dengan tingkat kematian 34%. Ini bukan sekadar angka, ini adalah tragedi yang dapat dicegah. Interaksinya bersifat sinergis dan tidak dapat diprediksi. Bawang putih tidak hanya menambah efek pengenceran darah, tetapi juga memperkuat kerja obat melalui berbagai mekanisme, membuat darah Anda menjadi jauh lebih encer dari yang seharusnya. Bahkan jumlah yang tampak tidak berbahaya pun bisa berbahaya. Sebuah laporan kasus dari Toronto mendokumentasikan seorang wanita yang mengonsumsi obat pengencer darah dan mengalami kehilangan penglihatan permanen pada satu mata setelah makan roti bawang putih di sebuah restoran.
Bagian yang paling menakutkan adalah perdarahan dapat terjadi di mana saja dalam tubuh, mulai dari otak dan lambung hingga sendi dan otot. Persiapan yang tepat adalah segalanya. Ketika Anda menghancurkan atau mencincang bawang putih, sebuah enzim bernama alliinase mengubah suatu senyawa menjadi allicin yang merupakan senyawa obat utama. Inilah bagian krusial yang sering terlewatkan. Anda harus membiarkan bawang putih yang telah dihancurkan itu diam selama tepat 10 menit sebelum dimasak atau dikonsumsi. Penelitian dari Penn State menunjukkan bahwa waktu tunggu ini meningkatkan pembentukan allicin hingga 100%. Resep sederhana yang sempurna untuk dicoba. Hancurkan 1 siung bawang putih dan biarkan selama 10 menit. Campurkan dengan 1 sendok makan minyak zaitun extra virgin dan sedikit garam laut. Oleskan campuran ini pada roti gandum utuh dan hangatkan secara lembut. Minyak zaitun meningkatkan penyerapan bawang putih sekaligus melindungi lapisan lambung Anda. Alternatif yang sangat baik. Jika Anda tidak dapat mentoleransi bawang putih segar, ekstrak bawang putih tua menawarkan alternatif yang sangat baik. Proses penuaan mengubah senyawa yang keras menjadi turunan yang lebih lembut, memberikan manfaat tanpa efek samping. Atau cobalah bawang putih hitam yang difermentasi dan menggandakan kadar antioksidan sekaligus memberikan rasa manis seperti molase. Ingatlah, bawang putih adalah obat yang kuat, tetapi seperti obat apapun, ia dapat menyembuhkan atau membahayakan tergantung pada cara Anda menggunakannya. Jika digunakan dengan benar, bawang putih tetap menjadi salah satu makanan paling bermanfaat yang disediakan alam. Mulailah secara perlahan hormati kekuatannya dan selalu pertimbangkan kondisi kesehatan pribadi Anda.